Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mas Sugro? Apa share screen-nya di multiple ya? Sudah, Bu. Oke. Tunggu, pulang aja. Oke, ini kita akan membahas mengenai min, modus, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan analisis statistik deskriptif ya. Kita bahas dulu tentang min. Min atau rata-rata jika misalnya ada angka 22, 20, 21, 15, 36, 15, 25, 15. Kalau untuk mau ngitung nilai rata-ratanya gimana caranya? Ada yang mau nyoba? Semuanya ditambah, Bu, terus dibagi jumlahnya semua itu. Dibagi jumlahnya berapa? Siapa tadi yang jawab? Rizal dah. Sukro, Bu. Oh, Sukro. Gimana dibagi berapa? 22 tambah 20 tambah 21 tambah 5 tambah 36 tambah 15 tambah 25 tambah 15 bagi 0,4 8. Udah Oke, itu aja, dibagi Bu. 8. Benar ya. Kemarin yang kebagian checklist siapa kemarin? Ajeng ya? Inka, Bu. Ya, Inka di checklist ya temannya yang jawab ya. Oke, Ya, coba ya perhatiin ya. Ini rata-rata. Ini nanti semuanya akan kalian pakai ketika kalian menggunakan analisisnya pakai statistik deskriptif. Bingung apa. Jadi itu kalau ada angka 22, 20, 21 dan seterusnya, kalau untuk nyari nilai rata-ratanya benar katanya Mas Sukro. Jadi ditambahkan dulu. 22 ditambah 20 ditambah 21 ditambah 15 tambah 36 tambah 15 tambah 25 ditambah 15 dibagi sama total angkanya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi dibagi 8. Jadi total penjumlahannya dibagi 8 itu adalah nilai rata-ratanya. Kalau ini bisa ya. Cari rata-rata. Udah. Modus. Modus itu nilai yang paling tinggi frekuensi kemunculannya. Jadi yang paling sering muncul. Kalau dilihat dari angka 22, 20, 21, 20, 36, 20, 25, 15, modusnya berapa angkanya? 20. 20, Bu. Oke, 20 ya. Kenapa kok 20? Kalian lihat 20 berapa kali muncul? 1, 2, 3 kali muncul ya. Kalau 22 berapa kali? Cuman 1 kali aja kan. Jadi yang paling sering muncul itu adalah modus. Modus itu berarti kesimpulannya angka yang paling sering muncul, yang frekuensi kemunculannya lebih banyak dibandingkan angka yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Belum ya? Kalau kecepatan bilang ya. Ya, Bu. Oke, median. Median itu atau nilai tengah ya. Kalau dilihat dari angka yang ini, yang atas dulu ini ya. 2, 8, 3, 4, 1, 8. Berarti nilai mediannya berapa? 2 tambah 2. Ayo siapa angkat tangan siapa? 4. 3,5. 3,5. Dari mana? Dari mana? 3 Itu tambah 4. diurutkan dulu, Bu. Diurutkan dulu.
2, 3, 4, 8, 8. Diambil nilai tengahnya karena ini jumlahnya banyaknya data ada genap. Berarti otomatis yang di tengah dijumlahkan dibagi 2. 3 tambah 4 bagi 2 sama dengan 3,5. Oke, jadi kalau untuk nyari median itu kan harus urutkan dulu dari yang tertinggi ke dari yang terendah ke tertinggi. Jadi dari data ini kalian urutkan jadi yang data di bawah ini, yang 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nah, nilai tengahnya kalian lihat, nilai tengahnya kan ketemunya ada 2 kan ini, 3 dan 4. Kalau ada 2 itu berarti kalian harus totalkan dulu, 3 ditambah 4 dibagi 2. Itu nilai mediannya. Kecepatan? Enggak kan? Enggak, Bu. Oke, yang bawah ada 2, 3, 4, 1, 8. Berapakah nilai mediannya? 3. 3 ya. Diurutkan lagi dari yang terendah ke tertinggi. 1, 2, 3, 4, 8. Nilai tengahnya cuma 1, 3. Berarti ya udah cuma ini nilai tengahnya 3. Yang bawah ini yang saya tebalkan. 22, 20, 21, 20 dan selanjutnya sampai 15. Berapakah nilai mediannya? Coba Zafran coba. Berapa nilai mediannya? 20, Bu. 20? Dibagi 2 jadi 10. Hah? Coba ulangi 20 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggun, coba Anggun. 20 tambah 21. 20 tambah 21. 20 ditambah 21 hasilnya 41 dibagi 2 jadinya 20,5. Benar ya. Jadi diurutkan dulu 15 tadi kan saya bilang diurutkan yang terendah ke tertinggi 15, 20, 20, 20, 21, 22, 25, 36. Nah, nilai tengahnya kan yang sebelah sisi sini ketemu 3, sisi kanan ketemu 3, berarti yang di tengah ada 2 angka. 20 sama 21. Kalau 2 angka itu harus kalian tambahkan dulu terus dibagi 2. Berarti ini nilai medianya 20 ditambah 21 dibagi 2. Paham? Paham, Bu. Paham. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky mana? Coba. Loh, mana ya kok hilang? Muhammad Rizky paham nggak? Paham, Bu Rizky Eni. paham. Oke. Paham, saya mood. Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah mulai yang penting, jadi kalian harus konsentrasi. Oke, ini uji independen tes ya. Jadi ini uji pembeda. Maksudnya gimana? Ini ada penelitian di mana membedakan hasil prestasi atau IPS, anggap aja IPS ya. Kelas 1A pakai metode diskusi, kelas 1B pakai metode ceramah. Jadi saya tuh meneliti, saya ingin membandingkan 7A1 jika saya mengajarnya pakai metode diskusi, saya bandingkan sama 7B2 pakai metode ceramah. Nah, itu saya teliti hasil belajarnya kira-kira bagusan yang pakai metode diskusi atau yang pakai metode ceramah. Jadi saya membandingkan antara yang pakai metode diskusi dan metode ceramah, apakah ada perbedaan hasil belajarnya atau prestasinya. Kalau misalnya penelitian saya, nah saya ngajar praktikum statistik. Saya akan buat penelitian yang 7A1 saya pakai metode diskusi. Sedangkan 7B2 saya pakai metode ceramah. Nanti saya lihat dari hasil nilainya kalian KHS keluar, itu saya buat penelitian antara pakai metode diskusi sama metode ceramah, apakah ada perbedaan di hasil prestasi belajarnya. Itu pakai uji independen tes namanya. Ini disimpan dulu ya. Nah,
Ini uji pertetes, kalian lihat, ini sama-sama membedakan seperti yang tadi uji independen. Bedanya adalah kalian lihat yang ini. Yang ini saya menelitinya, kelas kalian 7B2, saya lihat sebelum ada e-learning, itu nilai kalian bagaimana, misalnya sampai UTS itu belum ada e-learning. Nah, saya bandingkan ketika sesudah UTS itu saya ada e-learning. Nilai kalian antara UTS sama UAS itu nanti bagusan mana? Itu yang saya teliti. Itu pakai uji pertetes. Kalian ini pahami dulu, independen itu dipakai ketika bagaimana, pertetes itu dipakai ketika bagaimana. Karena biasanya nanti anak-anak ketika menyusun skripsi, itu ada kesulitan mereka harus pakai independen atau pertetes ya Bu, karena dua-duanya sama-sama membedakan. Yang ini tadi kan sama-sama membedakan kan, sama-sama membedakan. Dibandingkan sama yang ini juga sama-sama membedakan. Tetapi ada perbedaannya antara uji independen tetes sama uji pertetes. Uji pertetes itu biasanya dikenalnya dengan uji pasangan, uji berpasangan. Nah, yang saya tanyakan adalah apa bedanya uji independen tetes sama uji pertetes? Ada yang bisa menjelaskan? Bedanya di mana? Oke. Siapa? Nama? Kalau uji independen itu berbeda objek ya Bu ya. Jadi misalkan kayak kelas A1 dengan kelas B2. Sedangkan kalau uji pertetes itu objeknya sama tapi dalam kurun waktu berbeda seperti sebelum dan sesudah adanya e-learning. Oke. Ada yang mau nambahin lagi? Perdana mau nambahin tak? Atau Aizatus mau nambahin enggak? Atau sama kayak temennya? Saya ingin menambah Bu. Ya, gimana? Kalau ujian sebelumnya itu tadi subjeknya itu jelas, yaitu Nah, ntar sebutin yang mana? Yang independen tak? Independen dulu tak? ya Ya, gimana? Itu subjeknya jelas. Yang uji independen itu subjeknya jelas, kelas A1, kelas 7B, itu kelas 7A sama kelas 7B2. Nah, kalau yang untuk yang uji pertetes itu subjeknya masih itu ya Bu, apa namanya? Belum jelas. Masih random. Iya, belum jelas. Ada lagi yang mau nambahin? Ardiansyah, coba Ardiansyah. Iya, Bu. Kalau uji independen tetes kan saya tangkap itu metodenya kan beda, ada yang metode ceramah sama diskusi, terus yang ini kan metodenya sama, cuma sebelum penerapan sama sesudahnya gitu aja. Oke. Jawabannya yang hampir benar adalah yang tadi yang pertama Mbak siapa ya? Ya itu. Sebenarnya perbedaannya di sini ya. Coba kalian lihat dari gambarnya. Perbedaannya adalah pada sampelnya. Sampelnya ini adalah dua kelompok yang berbeda. Tidak berhubungan kan antara 7A1 dan 7B2. Ini kan dua kelompok yang berbeda yang diteliti. Beda sama yang pertetes. Pertetes ini berhubungan karena satu kelompok tadi. Jadi misalnya saya nguji 7B2. 7B2 ini saya telitinya sebelum ada e-learning dan sesudah ada e-learning. Jadi ini berhubungan. Kelompok yang sama kan yang ini. Beda sama yang independen tetes. Independen tetes ini adalah sampelnya beda. Beda kelompok yang saya uji. Kalau yang ini kelompoknya sampelnya sama. Jadi 7B2. 7B2 bedanya misalnya sebelumnya saya pakai diskusi sebelum UTS. Sesudah UTS saya pakai ceramah. Nah, tapi yang saya teliti kan kelompoknya 7B2. Hanya yang sebelumnya saya pakai ceramah, yang sesudah UTS saya pakai diskusi. Paham nggak? Masih bingung?
Paham apa bengong? Bengong ngomong Paham, loh, Bu, ini penting paham. soalnya. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nanti ketika kalian menyusun skripsi, jangan sampai salah. Seharusnya kalian independen, nanti ujinya pakai uji pertetes. Nah, itu salah nanti. Jadi kalian harus bisa memahami kapan kalian harus pakai independen, kapan kalian harus pakai uji pertetes. Nah, ini sekarang kita pakai yang ini. Nanti uji beda ada prakteknya sendiri. Nanti ada praktek kalian menggunakan independen dan pakai pertetes, nanti ada prakteknya. Ini waktunya kurang 10 menit. Kita janjian ya. Kalau misalnya saya menjelaskan belum selesai tapi tiba-tiba mati, kita nanti gabung bentar lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Oke, ini adalah uji analisis regresi linear sederhana. Kalian harus pahami, penelitian kalian disebut linear sederhana itu ketika apa? Karena nanti kan kalian harus menyebutin bahwa penelitian kalian itu termasuk regresi sederhana atau berganda. Nah, kuncinya adalah disebut analisis regresi linear sederhana jika X dan Y-nya cuma satu. Jadi bentuk kerangka konseptualnya, kerangka pemikirannya, kerangka penelitiannya cuma gini, X terhadap Y, cuma satu-satu. Nah, kapan disebut regresi berganda? Jika X atau Y-nya lebih dari satu. Udah ya, pahami itu dulu. Sederhana itu cuma satu aja X dan Y-nya. Tapi kalau berganda, lebih dari satu. Nah, kalian lihat gambar yang ini. Ini kalau dibuat rumusan masalah, bisa jadi berapa rumusan masalah? Siapa yang mau nyoba? Dua. Dua. Ada yang punya jawaban lain? Dua semua. Ini bisa tiga. Ah, siapa yang jawab tiga? Rizal. Farizal ya? Oke, Farizal yang jelasin. Rizal, Bu, Rizal. Rizal. Sonda. Oke. Rimbun. Rizal, coba. Rizal, kenapa kok bisa tiga? Rumusannya dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, yang ketiga X1 dan X2 terhadap Y. Oke, pintar. Rizal, siapa sih nama lengkapnya? Setiawan, Bu. Nah, jadi benar ya. Ini bisa tiga. Kalian lihat. X1 berpengaruh terhadap, apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Rumusan masalah pertama. Rumusan masalah kedua. X2 apakah berpengaruh terhadap Y? X3-nya, apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y? Atau biasanya ada kata-kata gini. X1 dan X2 apakah berpengaruh secara simultan terhadap Y? Simultan itu bersama-sama. Jadi barengan gitu loh. X1 dan X2 secara bersama-sama. Itu yang dimaksud simultan. Nah, garis yang manakah yang simultan? Yang kotak putus-putus, yang kotak jadi satu ini adalah simultannya. Yang sendiri-sendiri, yang parsial itu berarti sendiri-sendiri ya, X1 terhadap Y. Nah, yang mana? Garis yang ini. Seharusnya garis yang tengah ini garisnya seharusnya putus-putus. Tapi saya lupa, belum saya kasih putus-putus. Jadi garis yang tengah ini buat garis yang kotak simultannya. Jadi ada benar Rizal, bisa 3 rumusan masalah. Nah, tetapi di Umsida, karakteristik dosen itu berbeda. Kenapa? Karena ada beberapa yang tidak mau nguji simultan, hanya parsial aja. Ya kalian ikutin aja ya. Jadi ada yang sebagian masih mau nguji simultan, ada sebagian yang dianggap simultan itu dengan berbagai macam teori ya. Jadi dianggap tidak perlu untuk diuji. Jadi hanya parsial aja. Jadi nanti mungkin kalian menemukan ketika kalian bimbingan, dospemnya minta nggak ada dospemnya minta ada simultan, tapi ketika dosen pengujinya, dosen misalnya Bu A atau Bapak B minta, oh simultan itu nggak pakai. Nah itu kalian nggak usah kaget, karena mereka semuanya beliau-beliaunya punya
teori dan alasan tersendiri yang menyatakan bahwa sebagian masih percaya bahwa masih ingin membuktikan bahwa simultan itu harus dibuktikan, tapi sebagian bahwa simultan dianggap tidak perlu dibuktikan dengan beberapa teori. Nah, sekarang ketika kalian menguji simultan itu kalian harus pakai uji F namanya. Kalau yang parsial itu kalian ujinya namanya uji T. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan uji F itu dipakai ketika kalian menguji simultan, uji T itu dipakai ketika kalian menguji parsial yang sendiri-sendiri. Nah, yang saya tanyakan sekarang adalah yang X1 dan X2 itu termasuk variabel independen atau dependen? Independen. Independen. Oke, ini harus nggak boleh kebalik ya. Kalau kebalik nanti hasilnya kalian salah. Kalau nggak bisa membedakan independen dan dependen. Jadi yang X1 dan X2 ini adalah variabel independen, berarti variabel yang mempengaruhi. Sedangkan Y itu adalah variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Oke. Nah. Oke, coba kalian lihat judul ini. Ini adalah jurnal ya. Pengaruh mode pembelajaran kooperatif role playing terhadap hasil belajar mata pelajaran akuntansi kelas 10 program keahlian akuntansi di SMK Letris Indonesia 2 tahun ajaran 2016-2017. Yang saya tanyakan adalah kita lihat dulu rumusan masalahnya. Oke, rumusan masalah yang nomor 3 yang ini ya. Perbedaan hasil belajar akuntansi sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran role playing pada kelas eksperimen. Pakai uji apa? PRT test, Bu. PRT test. Oke. Nanti kita cek jawaban kalian sudah benar enggak? Yang nomor 4. Rumusan masalah nomor 4. Perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kendali. Pakai apa ujinya? Independen. Independen T-test. Ingat-ingat ya, berarti nomor 3 tadi jawaban kalian per T-test. Nomor 4 jawaban kalian adalah independen ya. Iya, Bu. Sekarang kita lihat ini di metode penelitiannya. Nah, uji hipotesisnya. Kalian lihat. Uji hipotesis. Uji per T-test, teknik statistik ini digunakan untuk menjawab rumusan. Yang ini ya, yang ada ininya saya nih, apa namanya? Kursor ini loh, kelihatan ya? Ketemu? Ketemu nggak? Ketemu, Bu. Nomor 3 ini ya. Kelihatan ya. Iya. Uji per T-test, teknik statistik ini digunakan untuk menjawab rumusan. Udah lanjut dulu di atasnya. Menguji hipotesis ketiga. Berarti jawaban kalian udah benar ya. Yang uji independen T-test. Uji independen T-test ini untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis keempat. Berarti kalian udah bisa membedakan kapan itu pakai per T-test dan kapan pakai independen T-test. Nanti misalnya kalau skripsi kalian judulnya nanti membedakan ya. Misalnya judulnya mau neliti membedakan sebelum ada e-learning dan sesudah ada e-learning atau gimana. Nanti kalian harus bisa kapan kalian pakai independen, kapan kalian pakai per T-test. Nah, yang dimaksud statistik deskriptif adalah kalian lihat ini, poin nomor 2. Di mana nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 80,44. Nilai minimumnya
38,47. Nilai rata-rata 64,80. Ini adalah statistik deskriptif. Jadi kalau nanti kalian menganalisanya ada statistik deskriptif, contohnya kayak gini, kalian akan menjelaskan tertinggi nilainya berapa, terendah berapa, nilai rata-ratanya berapa. Oke, ini jurnal yang kedua. Jurnal kedua kalian lihat judulnya. Analisis